Halo semua, pernahkah kalian membeli kemeja yang terlihat sangat keren dengan harga yang sangat murah di pasar loak? Atau celana branded yang katanya diimpor langsung dari luar negeri tapi bekas? Nah, kegiatan yang barusan saya sebutkan adalah contoh dari kegiatan thrifting atau membeli barang-barang bekas. Fenomena thrifting saat ini sedang menjamur di mana-mana, mulai dari e-commerce, media sosial, sampai pasar-pasar kecil pun semuanya menjajakan barang-barang thrift. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, perkenalkan, saya Arina Wibowo, mahasiswa jurusan Teknik Industri tahun ketiga di Universitas Diponegoro. Dan hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi lain dari fenomena thrift yang sedang digemari saat ini. Sebelumnya, apa sih thrifting itu? Thrifting adalah kegiatan membeli barang-barang bekas, terutama pakaian, yang masih layak pakai dan biasanya dijual dengan harga yang lebih rendah. Istilah ini berasal dari kata thrift dalam bahasa Inggris yang berarti hemat atau penghematan. Dalam prakteknya, thrifting biasanya dilakukan di toko barang bekas, pasar loak, atau penjual online yang menawarkan barang dagangan berupa barang-barang second hand atau bekas. Thrifting sendiri tentu saja memiliki sejumlah manfaat, terutama dalam konsep keberlanjutan dan hidup hemat. Manfaat utama dari thrifting adalah untuk mengurangi limbah tekstil yang saat ini menjadi salah satu penyumbang polutan terbesar di dunia. Dengan membeli barang thrift, konsumen meningkatkan usia pakai suatu produk sehingga dapat mengurangi kebutuhan produksi pakaian baru secara berlebihan saat ini. Selain itu, pakaian thrift ini juga menawarkan gaya hidup yang lebih hemat untuk kalangan muda dan mahasiswa karena produk-produk thrift ini dijajakan dengan harga yang lebih murah daripada produk baru. Selain itu, orang juga menikmati thrift karena mereka dapat menemukan produk-produk yang lawas dan vintage yang sudah tidak diproduksi lagi saat ini. Dari penjelasan tadi, thrifting memang terlihat sebagai solusi positif dalam menghadapi isu konsumtif dan limbah fashion. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua bentuk thrifting itu bersifat legal loh. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwa thrifting sendiri bukanlah merupakan kegiatan yang ilegal. Membeli barang bekas seperti misalnya membeli baju pre-owned dari orang lain dan membeli barang bekas dari pasar loak adalah kegiatan yang sah secara hukum. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika barang bekas yang kita beli, dalam konteks ini adalah pakaian, merupakan barang bekas yang diimpor dari luar negeri. Mengimpor pakaian dari luar negeri adalah tindakan yang ilegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 disebutkan bahwa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas termasuk dalam barang-barang yang dilarang untuk diimpor. Sebagai upaya penegakan hukum, Kementerian Perdagangan bersama dengan Bea Cukai juga telah berkali-kali melakukan pemusnahan pakaian bekas yang diimpor secara ilegal. Tapi kenapa ya impor pakaian bekas dilarang? Nah, berikut adalah beberapa alasan kenapa kegiatan impor pakaian bekas memang sebaiknya dilarang. Yang pertama, produk yang diimpor adalah produk yang dianggap sampah di luar negeri. Fakta yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya produk thrift yang diimpor ke Indonesia bukanlah semuanya adalah produk bekas pakai, namun sebagian adalah produk limbah fashion dari negara-negara maju penghasil fashion global. Yang dimaksud dengan limbah fashion di sini adalah produk-produk yang sudah tidak laku dan sudah tergantikan dengan produk baru akibat adanya fenomena fast fashion yang terus mendorong siklus mode secara masif dan cepat. Di negara asalnya, pakaian-pakaian tersebut sudah tidak memiliki nilai dan tidak diinginkan sehingga dianggap sebagai sampah. Namun di Indonesia, pakaian tersebut justru dijadikan sebagai komoditas dan diperjualbelikan secara luas. Hal tersebut secara tidak langsung menjadikan Indonesia menjadi seperti tempat pembuangan akhir bagi sampah fashion dunia. Alasan yang kedua yaitu terdapat risiko terhadap kesehatan dan kebersihan. Pakaian bekas impor umumnya tidak memiliki kejelasan mengenai asal-usulnya dan riwayat penggunaannya. Kita tidak mengetahui siapa pemilik sebelumnya dan apakah pakaian tersebut sudah disterilkan dengan layak sebelum dikirim ke negara tujuannya. Hal tersebut tentu saja sangat berisiko karena pakaian yang tidak steril dapat menjadi media penularan berbagai penyakit, terutama penyakit kulit melalui infeksi virus, bakteri, dan jamur. Alasan yang ketiga yaitu impor pakaian bekas dapat merusak industri tekstil dan UMKM lokal.
Masuknya produk impor dengan harga sangat murah yang bahkan jauh lebih murah daripada produk lokal dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat di pasar domestik. Hal tersebut mengakibatkan produk-produk lokal tidak bisa bersaing dari segi harga terhadap produk-produk impor, sehingga peminat dari produk lokal akan menjadi lebih sedikit dan sepi daripada produk impor. Pada akhirnya, jika hal tersebut berlanjut terus-menerus, produk lokal akan menjadi semakin meredup dan kesejahteraan pelaku usaha lokal menjadi menurun. Alasan yang keempat yaitu barang bekas impor mendorong sikap konsumtif masyarakat. Meski dibungkus dengan narasi hemat dan ramah lingkungan, namun praktik thrifting yang berlebihan justru berpotensi untuk mendorong pola sikap konsumsi yang impulsif dan tidak sadar akan nilai guna. Karena harganya murah, masyarakat cenderung membeli dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya. Hal ini justru mempercepat timbulnya limbah tekstil yang baru. Meskipun telah dilarang, namun dalam kenyataannya praktik impor pakaian bekas masih marak dilakukan. Hal ini ditunjukkan pada data statistik impor pakaian bekas 5 tahun terakhir dari Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2018 hingga tahun 2022, volume pakaian impor bekas mencapai puncak pada tahun 2019 dengan total hampir 400 ton. Tren ini mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai tahun 2021, tapi justru mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022 sebanyak 227,75%, yaitu dari 8 ton pada tahun 2021 menjadi 26,22 ton pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tren impor pakaian bekas belum sepenuhnya berhenti dan justru menunjukkan tanda-tanda akan kembali lagi walaupun dengan volume yang lebih kecil daripada tahun 2019. Karena impor pakaian bekas dilarang, maka barang-barang tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur yang tidak resmi, seperti misalnya diselundupkan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak terdaftar. Barang-barang ilegal tersebut masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur bea cukai dan tanpa membayar bea pajak, sehingga negara kehilangan potensi pendapatan yang signifikan. Dilansir dari detikfinance.com, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia menyebutkan bahwa potensi kerugian negara akibat adanya impor pakaian bekas ini mencapai 19 triliun rupiah. Angka tersebut didapatkan dari sekitar 320 ton pakaian bekas yang tidak terdaftar karena masuk tanpa melalui proses bea cukai. Hal ini menunjukkan bahwa adanya impor pakaian bekas ini tidak hanya berdampak pada perdagangan, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap perekonomian nasional secara sistematis. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita memiliki peran penting dalam menyikapi peredaran pakaian bekas impor. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu untuk meningkatkan literasi dan kesadaran mengenai dampak negatif dari peredaran dan konsumsi pakaian bekas impor ini baik kepada UMKM lokal dan kepada ekonomi nasional. Selanjutnya, kita harus lebih selektif dan kritis saat berbelanja, khususnya saat thrifting. Pastikan barang yang kita beli berasal dari sumber yang legal, seperti misalnya toko barang bekas lokal, atau dari platform pre-log dalam negeri, atau dari penjual yang transparan mengenai produk yang dijualnya. Jika masyarakat berhenti membeli pakaian bekas impor, maka permintaan pasarnya juga akan menurun dan secara langsung akan mengurangi aktivitas dari para pelaku impor ilegal dan penjual pakaian bekas impor. Kita juga dapat mendukung produk lokal dengan membeli pakaian dari UMKM, brand lokal, dan pengrajin tekstil dalam negeri. Hal ini tidak hanya mendukung perekonomian dalam negeri, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Kita juga dapat berperan aktif dalam menyuarakan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap jalur masuknya barang impor ilegal di Indonesia. Dukungan masyarakat sangat diperlukan supaya pemerintah dan aparat penegakan hukum dapat semakin tegas dalam mencegah masuknya limbah tekstil dari luar negeri. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap isu lingkungan, kita perlu bijak dalam menghadapi tren, seperti maraknya impor pakaian bekas ini. Dengan menolak untuk membeli pakaian bekas impor, kita tidak hanya menjaga integritas hukum, tetapi juga memberikan dukungan nyata kepada pelaku usaha lokal dan melindungi Indonesia dari banjir limbah tekstil yang merugikan. Mari menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.
Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas tadi dapat menambah wawasan kita dan dapat menumbuhkan kesadaran kita bersama. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila saya ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa.